Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMA kelas 12 pada topik dimensi 3, khususnya pada bagian yang pertama yang akan menyajikan jarak titik ke titik. Ya, khusus pada materi dimensi 3 ini nanti akan kita bagi dalam 3 bagian, yaitu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang, yang akan dilengkapi dengan kanal Kaji Nalar Latih yang serinya cukup banyak ya, yang nanti bisa untuk meningkatkan keterampilan dan intuisi pemecahan masalah pada dimensi 3. Oleh karena itu jangan berpindah ya. Ini akan disajikan dengan runtut, lengkap, dan mudah dipahami. Oke. Sekarang kita mulai dari jarak titik ke titik ya. Perhatikan, bangun berikut mempresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan. Titik mempresentasikan kota dan ruas garis mempresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Pertanyaannya adalah tuliskan rute dan panjang lintasan yang mungkin dari kota A ke kota C. Jadi kita diminta untuk mencari atau menemukan rute dari kota A ke kota C ya. Tentu banyak sekali mungkin variasinya ya. Kita mulai yang pertama, untuk bisa nyampe ke kota C bisa dari A ke kota D kemudian ke kota C ya. Nah, ini bisa diperhatikan sehingga kalau dihitung jaraknya AD 20, DC 23, jadi 43 km. Kemudian bisa juga dari A ke D kemudian ke kota B ke kota C ya, AD, DB, BC ya. Kalau dihitung maka jaraknya 55 km. Berikutnya bisa juga langsung dari A ke kota C ya, jaraknya 27 tambah 17 27 km ya. Kemudian bisa juga dari A ke B ke C ya. Kalau di total jaraknya 34 km. Atau bisa juga dari A, B, D, C, A ke B, B ke D, D ke C ya. Kalau dihitung jaraknya adalah 56 km. Oke, pertanyaannya adalah tentukan rute terpendek dari kota A ke kota C. Tentu yang terpendek adalah ya rute A langsung ke kota C yang jaraknya adalah 27 km ya. Oke. Sekarang perhatikan kata kuncinya yang ditanya di sini adalah rute terpendek ya. Oke, sekarang perhatikan bangun ruang kubus ABCD EFGH. Pertanyaannya adalah manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G. Sebagaimana rute tadi, sebenarnya untuk mencari jarak atau mencari rute dari F ke G itu banyak ya, FEHG atau FHG, FBCG. Tapi di sini yang ditanyakan adalah jarak. Nah, berarti kalau jarak maka F ke G adalah ya F langsung menuju ke G atau yang terpendek ya. Mana yang merupakan jarak antara titik B dan D? Nah, B dan D berarti langsung, yaitu di diagonal BD, tidak lewat C, tidak lewat A ya, langsung dari B ke D. Berikutnya pada balok berikut ini mana yang merupakan jarak titik P dan N? Tentu yang langsung menghubungkan antara P ke N ya. Nah, ini adalah jarak dari P ke N, tidak P ke R, R ke N, atau P ke O, O ke N ya. Jadi P langsung ke N. Berikutnya mana yang merupakan jarak titik Q dan L? Nah, Q dan L berarti yang langsung menghubungkan antara Q dan L. Oke. Berikutnya mana yang merupakan jarak antara titik E dan F? Berarti ya langsung ya, dari E ke F, tidak lewat B, tidak lewat A, tidak lewat H ya, langsung. Nah, berikutnya mana yang merupakan jarak antara titik B dan titik D ya, berarti langsung ya, tidak BCD atau BAD tapi langsung BD. Oke, berikutnya pada limas TABCD ini mana yang merupakan jarak titik DT dan D. Nah, T dan D berarti ya langsung ya, T menuju D, tidak lewat C, tidak lewat B, atau tidak lewat A.
Berikutnya, mana yang merupakan jarak antara titik B dan D? B dan D. Oke, ini B dan D. Nah, berarti kesimpulan kita yang dimaksud dengan jarak itu apa, Bro? Nah, berarti jarak adalah berarti rute terpendek ya, yang menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Jadi sekali lagi, jarak adalah rute terpendek yang menghubungkan dari satu titik ke titik berikutnya. Oke, sekarang perhatikan, dalam sebuah kamar berukuran 4 meter kali 4 meter kali 4 meter dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Di titik T maksudnya di sini ya. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCD EFGH ya. Jadi kamarnya disajikan dalam gambar kubus ABCD EFGH. Pertanyaannya adalah berapakah jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Oke. Jadi di sini kata kunci yang ditanyakan adalah jarak lampu ya, jarak lampu di T ini ke salah satu sudut di lantai kamar. Berarti bisa di A, di B, di C, di D. Kita pilih misalkan salah satu sudutnya adalah di A. Maka yang dimaksud dengan jarak adalah ya rute terpendek. Nah, ini kalau saya gambarkan T menuju ke A. Ini yang nanti ditanyakan ya, berapa jaraknya. Tadi diberikan data ukuran kamarnya 4 meter kali 4 meter kali 4 meter. Berarti artinya kalau digambarkan dalam kubus ini berarti sisi-sisinya panjangnya adalah 4 meter. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan jarak TA? Oke, maka langkah yang bisa kita lakukan adalah kita bingkai TA ini dalam satu bidang yang nanti memungkinkan ukuran-ukurannya itu bisa membantu kita untuk mendapatkan jarak dari TA. Oke, bidang yang bisa membingkai TA adalah bidang ACGE ya, ACGE. Jadi AT itu berarti pada bidang ACGE. Pertanyaan berikutnya adalah bidang ACGE nanti itu bentuknya berupa apa? Kalau di gambar ini jelas bentuknya apa ini namanya? Jajar genjang ya, tapi dalam kondisi senyatanya nanti bentuknya berupa ya persegi panjang ya. Oke, kita juga bisa proyeksikan nanti titik T ke lantai yang tegak lurus ya. Nah, misalkan nanti di titik O. Nah, oke, ini kemudian kita ambil, kita cukup fokus pada ACGE ya, kita pindah di sini ACGE. Jadi ACGE bentuknya persegi panjang, TO itu tegak lurus dengan AC. Nah, sekarang pertanyaannya berapa AT? Oke, jadi sudah cukup mudah ya. Berarti TO ukurannya sudah ada, yang belum ada adalah AO. AO setengah dari AC, gitu ya. AO ini setengah dari AC, AO setengah dari AC. AC merupakan diagonal dari sisi ABCD ya, diagonal sisi namanya. Oke, dengan menggunakan Pitagoras kita bisa peroleh AC ya. AC kuadrat berarti AB kuadrat plus BC kuadrat. AB nya 4 berarti AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 4 kuadrat, 2 kali 4 kuadrat. Oke, nah, kita mungkin tidak perlu disampai nilai AC nya karena nanti kita gunakan pada dalam mencari AT kuadrat ya. Oke, setelah dapat AC kuadrat kita fokus ke segitiga ATO ya, ATO untuk mendapatkan AT yang ditanyakan ya. Berarti AT kuadrat sama dengan AO kuadrat ya, Pitagoras ditambah OT kuadrat. AO kuadrat itu AC per 2 ya, AC per 2 kuadrat ya. Jadinya seperempat, AC kuadratnya 2 kali 4 kuadrat ya. Mudah-mudahan dipahami. Jadi AO itu setengah dari AC. Ini kalau dikuadratkan setengah dapat seperempat, AC kuadratnya 2 kali 4 kuadrat. 2 per 4 setengah ya, setengah tambah 1 3 per 2, 3 per 2 4 kuadrat. Berarti AT sama dengan 4 akar 3 per 2. Kalau dirasionalkan akar 2 kali 2, akar 2 itu 2, 4 bagi 2 2, 2 akar 6 meter. Jadi jarak antara lampu ke salah satu sudut di lantai kamar adalah 2 akar 6 meter ya. Oke, berikutnya kalau masalahnya berupa titik yang pada koordinat kartesius, misalkan kita amati titik A x1, y1, B x2, y2.
jarak dua titik pada koordinat kartesius. Nah, maka nanti kita hubungkan dengan bantu A ke C, B ke C sehingga membentuk segitiga siku-siku. Sehingga dengan dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras kita akan bisa dapatkan panjang AB kalau titik-titik dari A dan B diketahui. Misalkan A-nya X1, Y1, B-nya X2, Y2. Maka dengan teorema Pitagoras AB kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CB kuadrat. AC berarti jarak mendatar, X2 dikurangi X1 kuadrat, CB jarak tegak Y2 min Y1 kuadrat, berarti nanti AB adalah akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Sebagai contoh misalkan titik A 1,2, titik B min 5,10, tentukan jarak kedua titik tersebut, yaitu jarak A ke B. Berarti AB A-nya 1,2, B-nya min 1,5, maka jarak AB adalah X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Min 5 min 1 kuadrat ditambah 10 min 2 kuadrat. Nah, min 5 min 1 itu 6 ya, 6 kuadrat 36, 10 dikurangi 2 8 kuadrat 64, 36 tambah 64 100, berarti jarak AB adalah 10. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kita cukupkan kesimpulan kita, jarak titik ke titik adalah ya rute terpendek yang menghubungkan antara kedua titik tersebut ya. Oke, jangan lupa kita akan lanjutkan nanti pada jarak titik ke garis, kemudian jarak titik ke bidang, dan kita punya cukup nanti kaji nalar latih yang berseri ya. Mudah-mudahan nanti pemahaman mengenai dimensi 3 kalian cukup lengkap, dan jangan berpindah kemana-mana di channel Dimensi 3 Wahyudi AS. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video jarak titik ke garis. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.